Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Udah pada sarapan belum? Udah pada makan siang belum? Belum, ini dong. Maaf ya mengganggu jam siangnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hikmawati Esa Rizky. Saya dari Pendidikan Luar Sekolah 2015 Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sebelumnya, di sini ada yang udah pernah coba usaha belum? Dijawab di kolom chat ya. Belum. Ihda belum. Coba Hani, Ratu, Anissa. Nah, belum pernah ya Ratu, Aida belum. Nah, di sini kalau misalkan kalian ada yang ingin mencoba wirausaha, di sini saya ingin memberikan apa aja nih yang harus kita perlu ketahui dalam berwirausaha. Soalnya kan dalam wirausaha itu sebenarnya kayak mikirnya kita kan gampang ya, tapi sebenarnya tuh banyak yang harus kita ketahui, sifat-sifat yang seorang wirausaha tuh harus kayak apa. Terus nanti ke depannya tuh biar kayak gimana, biar usaha kita lancar. Kalau kita udah tahu gimana sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai seorang wirausaha. Tapi di sini kalian ada minat nggak buat buka usaha masing-masing? Minat. Aida kalau misalkan minat mau buka usaha apa? Ihda masih belum kak. Nah, bagus Anissa. Nah, makanya ikut pelatihan ini jadi biar bisa tahu gimana. Oh, masih bingung Hani. Ya udah nanti dikasih tahu ya gimana baiknya buat ngejalanin jadi seorang wirausaha tuh kayak gimana. Lanjut ya. Nah, wirausaha. Yang pertama, dalam seorang wirausaha itu kita harus memiliki mental dan psikologis. Maksudnya mental itu kita harus siap nih secara psikologisnya. Maksudnya udah siap, udah yakin kalau kita tuh mau buka usaha apa. Yang pertama, kita harus pikirin dulu kita mau buka usaha apa. Terus kita persiapin tuh apa aja yang harus dibutuhin dalam usaha itu. Terus yang kedua itu ada pengalaman. Nah, dalam berwirausaha itu harus memiliki pengalaman, misalkan kayak pernah coba-coba ikutan bantuin orang, atau pernah punya pengalaman buka usaha cuman masih gagal, terus kayak mau usaha lagi. Terus intelektualitas itu kita harus tahu gimana usaha kitanya nanti. Terus ada informasi, gimana kita cari informasi, kayak misalkan kita mau wirausaha tentang apa nih, kita cari-cari nih apa yang perlu dibutuhin dalam usaha itu. Terus kayak tempatnya yang baik di mana. Terus sasarannya itu apa, kita buka usaha tuh sasarannya buat siapa. Terus mendukung gak nih sama usaha yang ada. Udah gitu kan harus dipilih juga kayak misalkan pelayanannya. Dalam wirausaha itu kan harus ada, misalkan kalau misalkan kita wirausahanya masih kecil-kecilan, otomatis yang kita butuhin misalkan berapa orang. Kalau misalkan nanti udah lama-lama berkembang, nanti kita bisa cari lagi orang-orang yang ada, misalkan kayak harus ngebutuhinnya apa, nanti kita cari buka lowongan pekerjaan buat orang yang ingin
melamar di usaha kita. Terus relasi dan koneksi, selain itu kita harus cari temen nih. Maksudnya cari temen tuh apa, kita harus minta informasi dari orang-orang yang udah pernah usaha. Misalkan teman kita nih udah pernah usaha apa nih dia, terus kita tanya-tanya gimana sih, gue harus gimana, saya harus gimana nih kalau misalkan nanti mau buka usaha biar bisa sukses kayak dia gitu. Minta caranya, misalkan kayak minta masukan, atau enggak misalkan dia ngasih saran yang nih lo harus kayak gini kalau sebelum usaha. Terus abis itu dia misalkan kayak ngasih tahu yang baiknya tuh gimana gitu. Secara fisik kita juga harus siap mental sama yang tadi dijelasin. Terus yang penting tuh keterampilan dan keahlian. Kita tuh punya keterampilan apa dalam membuka usaha ini nih. Maksudnya kalau misalkan kita memiliki keterampilan dan keahlian, otomatis usaha yang kita jalanin bisa berkembang dengan baik. Soalnya keahlian itu dibutuhin banget di dalam wirausaha. Nah, setelah itu, oh ya, di sini masih paham slide pertama? Masih, ya udah kita lanjut ya. Nah, di sini ada tantangan menjadi wirausaha. Tantangannya itu golden age harus dimanfaatkan secara optimal. Maksudnya kayak kita kan masih muda nih, kita harus bisa cari-cari peluang usaha apa nih kita. Maksudnya kan kalau masih muda masih bisa, cara berpikirnya tuh masih panjang, masih bisa fisik kita juga masih kuat kalau kita mau buka usaha. Biar kita lebih matang lagi usahanya. Kalau misalkan kita udah tua atau udah menengah kan, maksudnya kayak buat usaha tuh kayak udahlah, udah males gitu kan. Nah, kalau misalkan masih muda masih bisa mengembangkan lagi, apalagi pikirannya masih kayak masih belum banyak pikiran kali ya. Maksudnya paling pikiran tugas doang kan, apalagi tugas yang sering muncul. Maksudnya masih beberapa gitu aja kan, maksudnya nggak terlalu banyak pikiran yang lain. Terus yang kedua itu infrastruktur pendukung untuk menjadi wirausaha yang relatif lengkap. Maksudnya itu infrastrukturnya itu lengkap, misalkan kayak tadi yang udah dijelasin. Kalau misalkan infrastruktur kita lengkap, otomatis kita bisa siap menghadapi apa aja nih yang ada, usaha-usaha apa yang udah ada. Tapi kita maksudnya kita bisa mengelola usaha kita sendiri itu. Terus potensi pasar yang luas itu maksudnya kan kalau misalkan kita mau usaha nih, misalkan harga kenaikan harga gitu kan harus bisa di manage biar keuangannya itu memadai tentang usaha kita. Terus secara fisik memenuhi kebutuhan, maksudnya memenuhi kebutuhannya itu kita misalkan usaha apa nih di suatu tempat, terus sasaran yang kita pilih itu tuh salah, jadi otomatis kan usaha yang kita jalanin tuh nggak ada yang minat. Jadi kita tuh sebelum kita buka usaha, kita lihat dulu tempatnya, kita lihat dulu sasaran orang-orangnya. Kalau udah kita bisa tuh menghadapin itu. Jadi nggak usah takut buat ngejalanin usaha itu, karena kalau misalkan kita belum tahu mau usaha di mana, terus sasarannya juga belum tahu siapa, itu jadi tantangan buat kita jadi wirausaha. Nah, udah gitu, yang kelima itu lebih mudah untuk beradaptasi ke lingkungan luar. Nah, kita tuh kalau misalkan berusaha, kita lihat nih di sekeliling kita itu, anggap aja tuh teman, bukan lawan. Soalnya kalau misalkan kita anggap teman, kita bisa cari-cari informasi, walaupun usaha kita tuh berbeda dengan dia, tapi kita masih bisa belajar, cari-cari informasi, banyak pengalaman dan pendidikan. Itu tadi kita harus banyak relasi, harus banyak
pengalamannya dalam berwirausaha, dan kayak pendidikan tentang bagaimana cara kita berwirausaha. Terus tadi yang ketujuh ada keterampilan personal yang memadai. Keterampilan dibutuhkan juga dalam berwirausaha. Nah, udah sampai slide ini, ada yang kepikiran nggak mau bikin usaha apa, gimana? Terus atau ada yang mau jadi pengusaha muda? Sepertinya ada nih. Oh, Aida mau usaha apa nih? Udah kepikiran mau usaha apa? Sudah, tapi rahasia. Jangan rahasia dong, Kak. Bagi-bagi ceritanya apa, biar bisa ada ide-ide gitu. Kalau misalkan wirausaha, jangan rahasia-rahasia, nanti nggak ada yang tahu. Usaha untuk masa depan, iya benar. Usaha itu bisa membantu kita di jangka panjang. Dengan usaha yang sukses, masa depan kita bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, selanjutnya ini slide yang selanjutnya. Lanjut ya. Nah, iya bener tuh Kak Ratu bilang, kalau nggak ada yang tahu ntar nggak ada yang mau beli loh. Nanti nggak laku dong usahanya. Kita lanjut ya. Nah, slide yang selanjutnya itu, dalam berwirausaha kita harus yang pertama itu berani mengambil resiko dan keputusan. Maksudnya itu kita harus berani nih tentang usaha yang kita jalani tuh gimana. Kita harus yakin, maksudnya tuh yakin dan optimis. Kita harus yakin bahwa usaha yang kita jalani itu bakalan maju, berkembang untuk seorang wirausaha. Terus udah gitu yang kedua, tidak gengsi. Kalau misalkan kita mau ngejalanin wirausaha, kita nggak boleh malu. Kalau misalkan kayak tadi tuh kaidah rahasia, itu tuh nggak bisa tuh buat jadi wirausaha yang kedepannya nanti gimana. Soalnya seorang wirausaha itu tuh harus pede, kayak yakin gitu. Nih mau usaha ini nih, oh pasti bisa nih maju nih kedepannya, pasti berkembang. Bodo amat orang mau bilang apa, tapi kita harus yakin. Nggak boleh gengsi. Kalau misalkan kita nih mau usaha apa, terus kita nyoba-nyoba nih ngejualin di mana gitu, nggak jadi, malu, itu nggak bakalan bisa usahanya. Soalnya saya pernah berpengalaman seperti itu. Saya pernah nyoba di SMA, ada pelajaran tentang ekonomi buat ngejual-jualin buat anak-anaknya berwirausaha. Nah, itu tuh masih kelompokan, belum sendiri. Gimana kalau kita wirausaha sendiri? Kelompokan aja ngejualin dagangan-dagangan yang kecil-kecil tuh masih kayak takut rugi, nggak untung, terus ngejualin ke anak-anaknya malu. Nah, usaha saya jadi nggak sukses, jadi kayak gitu tuh, jadi nggak mengalami keuntungan. Bukan jualan pulsa. Oh, Aida suka ngedanus. Ya udah baik tuh, kalau udah kayak gitu bisa dikembangkan lagi tuh caranya. Oh, Anissa yang jualan pulsa. Waktu itu saya bukan jualan pulsa, jualan makanan yang biasa itu kayak risoles, lontong gitu-gitu, masih usaha kecil-kecilan, itu juga masih belajar. Nah, itu saya pernah ngalamin. Saya gengsinya tuh karena baru kali itu nyoba-nyoba jualan, jadinya nggak balik modal deh, gara-gara ngejualinnya malu. Terus udah gitu
setelah saya belajar lagi ke depannya, minggu besokannya saya belajar, oh nggak malu nih, udah akhirnya saya jualin, kayak ada yang mau beli nggak apa-apa, kita nggak kenal, yang penting kita udah ngejual usaha kita buat urusan dia nggak beli atau mau beli sih. Kalau dibeli ya alhamdulillah, nggak dibeli ya udah kita jalan lagi, nggak boleh putus asa. Terus yang ketiga itu berani tampil beda. Kita tuh harus berani tampil beda sama usaha kita. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang usahanya itu udah ada, terus kita jangan, kalau bisa kita cari ide baru, kita bakalan usaha apa nih. Nggak apa-apa kita beda dari yang lain, tapi kita harus punya punya ciri khas usaha kita. Maksudnya ciri khasnya itu biar orang tuh tahu kita beda dari yang lain, karena kita tuh punya kelebihannya. Jadinya orang kayak, ini kok beda ya namanya. Misalkan kayak berani tampil beda tuh nggak ngikutin usaha-usaha orang, kita tuh berani tampil beda. Terus yang keempat itu melihat peluang dan kesempatan usaha. Misalkan kita ngeliat peluang nih, misalkan kita mau usaha apa, usaha yang buat kebutuhan mahasiswa. Misalkan kebutuhan mahasiswa tuh kayak ngeprint gitu kan, terus fotokopi. Kita buka usahanya di dekat-dekat kampus nih, kayak misalkan yang dia ada di UNJ. Peluangnya kan itu besar ya, karena kita tahu mahasiswa pasti ngebutuhin printan, udah gitu mahasiswa pasti butuh fotokopian, otomatis kan peluang yang kita coba itu bisa menjadi kebutuhan dari orang tersebut. Terus yang kelima itu berani memulai usaha dari nol dan tidak mengandalkan fasilitas orang lain. Maksudnya itu kita berani nih memulai usaha dari nol, nggak usah takut. Maksudnya kayak yang tadinya pertamanya cuman gitu-gitu aja, nanti kita lama-lama bisa berkembang lagi. Jangan takut nanti kedepannya gimana. Pokoknya kita optimis, kita dari nol, terus tidak mengandalkan fasilitas orang lain. Maksudnya itu kita usaha sendiri pakai fasilitas kita. Maksudnya kalau misalkan ada yang mau ngebantu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan bisa, kita coba dari diri kita sendiri dulu. Terus berorientasi pada hasil yang didapat. Kita misalkan harus berorientasi nih, kita hasil yang didapat itu sama yang kita udah keluarin buat usaha kita, nanti balik modal atau enggak. Kalau misalkan emang enggak, berarti kita harus apa nih, penjualannya harus lebih gimana lagi biar usahanya tuh untung, biar usahanya tuh lebih berkembang, biar semua orang tuh bisa tahu usaha kita, biar lebih maju lagi. Terus yang ke berapa tuh? 4, 5, 6. Yang ke-6 berarti ke-7. Yang ke-7 itu cerdik, kreatif, inovatif, semangat, dan tidak putus asa. Cerdik itu maksudnya kita harus pinter-pinter nih, yang tadi tuh kayak nyari peluang, terus ngejualin usaha kitanya tuh gimana, cari relasi. Terus kreatif itu mampu mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru. Maksudnya kita tuh mampu ngembangin ide-ide yang baru, terus kayak ngelakuin hal-hal, cara-cara yang baru buat usaha kita kayak gimana. Jadi orang ngeliatnya tuh kayak ini usahanya beda nih dari yang lain. Terus kayak mungkin kelebihannya mendingan usaha yang ini deh beda, tapi kayak wah gitu. Terus kalau misalkan inovatif itu mampu melakukan sesuatu yang baru, yang belum banyak dilakukan orang. Maksudnya itu kayak yang belum banyak dilakuin orang, terus itu tuh menjadi nilai tambah buat usaha kita. Terus yang selanjutnya itu semangat dan tidak putus asa. Maksudnya itu kita tuh harus semangat, kayak yang tadi udah dijelasin. Pokoknya
mau orang ngomong apa kek, mau usaha kita gimana kek, kita harus semangat, nggak boleh putus asa. Pokoknya kita harus terus optimis deh dengan usaha kita, nggak boleh putus asa. Kalau putus asa nanti usahanya nggak berjalan, udah gitu jadinya jadi malas dia buat nggak jadi deh mau usaha lagi, jadinya ragu. Harusnya tuh nggak boleh ragu gitu, pokoknya kita harus optimis. Begitu. Yang terakhir itu semua orang dianggap partner atau kawan. Maksudnya itu dianggap partner itu tuh pokoknya kita jangan mikir usaha yang di sebelah tuh lawan. Jadi kan kalau lawan kan kayak kita harus lebih dari dia nih. Yang penting pokoknya kita tuh kayak teman aja sama dia. Mau dia misalkan usaha dia lebih banyak yang minat, kita enggak, ya kita harus bisa optimis. Pokoknya kita juga bisa kayak dia gitu. Jangan harus nyaingin gitu. Terus slide selanjutnya, keunggulan dalam wirausaha. Keunggulan dalam wirausaha itu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menambah lapangan pekerjaan. Iya, izin. Jangan lama-lama ya izinnya. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya itu kita dalam menjalankan wirausaha itu bisa menambah keuangan kita kan. Maksudnya yang tadinya keuangan yang nggak ada, misalkan kayak mahasiswa, misalkan kayak kalau mahasiswa kan uangnya emang dari orang tua. Terus kalau misalkan kita bisa wirausaha sendiri, otomatis kita bisa punya penghasilan sendiri, maksudnya buat uang tambahan. Terus menambah lapangan pekerjaan. Kalau misalkan usahanya udah besar, kita kan bisa jadi ngebantu orang juga buat nggak pengangguran. Jadinya mereka bisa masuk ke usaha kita. Terus melahirkan kreativitas dan inovasi baru. Nah itu yang tadi dibilang kreatif, itu mengembangkan ide-ide baru, terus cara-cara baru. Terus kalau inovatif itu kan yang tadi melakukan sesuatu yang baru yang belum dilakukan banyak orang. Misalkan kayak kita buka usaha, misalkan ya martabak itu kan udah banyak. Terus martabak itu kan biasanya rasanya kacang, apalagi tuh keju, gitu-gitu aja kan. Nah kita harus melahirkan maksudnya ya, melahirkan inovasi baru. Maksudnya melahirkan inovasi baru tuh maaf ya salah sebut. Maksudnya melahirkan inovasi baru tuh kayak misalkan martabaknya dikasih es krim, terus dikasih kayak jelly atau enggak dikasih misalkan kayak inovasi baru martabak es krim. Biasanya kan martabak cuman kayak bosan maaf ya Ida salah ngomong, maksudnya melahirkan, menumbuhkan maksudnya itu. Terus gitu maksudnya kayak martabak tadi misalkan yang tadinya bosan nih makan martabak kacang mulu, makan martabak keju mulu. Nah kita bisa inovasiin tuh martabak ada pakai es krim, terus bisa pakai Oreo, terus atau rasa-rasa yang misalkan kayak pakai rasa-rasa buah. Itu kan lebih berinovasi, beda dari yang lain. Tapi kita juga jangan takut kalau kita beda dari yang lain. Kali aja orang-orang pada suka sama apa yang udah kita buat. Jadi mereka makin bersemangat lagi kayak nih lama-lama nanti kan kalau nanya makan kan, kalau zaman sekarang kan kalau habis makan di foto ya. Kalau misalkan di foto kan nanti orang-orang pada tahu tuh, misalkan kayak di media sosial nanti itu di mana gitu kan, enak nggak gitu-gitu. Terus kalau misalkan menurut orang yang makannya enak, lama-lama kan orang jadi pada pengen tahu di mana sih tempat usaha itu. Kayak tadi martabak, nanti kan orang-orang jadi pada nyobain, jadi pada oh iya nih enak nih. Jadi kan lama-lama usaha kita banyak yang tahu, jadinya mungkin kemungkinan positifnya banyak yang datang karena pada mau nyobain
inovasi yang tadi, terus meningkatkan kualitas. Maksudnya itu meningkatkan kualitas, kita tuh bisa lebih unggul lagi gitu dalam masalah kualitasnya itu. Bentar, maaf ya kalau saya kayak gini-gini, soalnya di daerah yang saya lagi tempatin sangat amat panas. Selanjutnya itu keterampilan meraih sukses. Maksudnya itu dalam keterampilan yang kita jalanin itu bisa menuju kesuksesan. Yang pertama itu keterampilan berpikir. Kita lebih bisa mengasah pikiran kita nih. Kayak tadi mikir, kalau misalkan udah inovasi itu kita mau ngide apa lagi ya gitu. Terus orang-orang kira-kira lebih banyak yang suka nggak. Terus akhirnya kan kita jadi ngasah pikiran kita buat gimana lagi nih. Terus keterampilan belajar, dari situ kan jadi kita bisa belajar yang tadinya kita nggak tahu. Mau bikin misalkan kayak tadi mau bikin martabak pakai es krim atau pakai Oreo, jadi tahu, jadi belajar. Terus keterampilan kehidupan itu maksudnya kita jadi selalu selalu ingin belajar, nggak putus. Pokoknya ya emang harus terus belajar semuanya biar bisa ngeraih sukses. Nah, di sini udah sampai slide ini, udah ada yang kepikiran juga mau usaha apa? Atau ada yang tertarik mau buka martabak? Martabak pakai apa gitu? Saya juga mau makan martabak, cuman siang-siang nggak ada nih yang jualan martabak. Kali aja ada yang mau usaha martabak di siang hari. Kan belum ada nih yang jualan martabak siang-siang ya. Kali aja itu bisa menjadi inovasi seorang wirausaha. Oh iya, Bu Nisa nih mungkin mau jualan martabak apa nih Bu Nisa? Ovomaltine bisa tuh. Duh, jadi ngomongin martabak enak ya. Nah, telur double itu bisa tuh. Iya benar. Jadi lapar ya saya juga nih. Ya pokoknya gitu. Kalau ya nih kayak gini kan, misalkan siang hari nggak ada nih tukang martabak, terus mungkin bisa ngide buat ngejualan martabak di siang hari dengan sasaran yang tepat. Terus next selanjutnya itu wirausaha yang efektif. Apa aja sih wirausaha yang efektif itu? Wirausaha yang efektif itu memiliki daya pikir yang baik. Maksudnya itu dia benar-benar mikirin nih yang baiknya tuh gimana. Pokoknya benar-benar mikirin ke depannya gimana. Kayak tadi tuh kalau misalkan saya buka usaha ini resikonya apa ya, terus untungnya berapa ya, terus kira-kira banyak yang minat nggak ya. Terus selanjutnya itu kematangan kepribadian. Kita kalau sebelum usaha itu tadi kita pikirin dulu nih matang-matang, kitanya siap nggak. Maksudnya jangan nggak siap tengah jalan. Kalau nggak siap tengah jalan gitu kan sayang usahanya yang tadinya harusnya berkembang malah tiba-tiba berhenti gitu aja. Jadinya kan yang tadinya orang udah tahu nih sedikit, tiba-tiba pas nggak jadi, jadinya kan males lagi. Jadinya kitanya nggak yakin, belum matang ininya pemikirannya. Terus motivasi yang tinggi itu kita tuh termotivasi usaha kita tuh nanti mau misalnya kita nggak apa-apa banyak bermimpi. Biasanya kalau itu mimpi itu tuh pasti terwujud biasanya, tapi harus yakin juga. Misalnya kita memiliki motivasi yang tinggi, bakalan sukses nih, bakalan berkembang nih usaha kita. Terus udah gitu orientasi interpersonal yang baik.
Maksudnya itu orientasi interpersonal yang baik itu misalkan kita suka bergaul nih dengan orang lain, bisa ngejaga hubungan baik dengan orang lain, terus kita juga bisa kalau misalkan kita sebagai usaha, kita bisa berhubungan baik misalkan dengan pelanggan. Jadi kan pelanggannya suka sama kita, kayak baik nih yang punya usahanya nih, ramah nih yang punya usahanya. Kan kadang ada tuh orang yang punya usaha, tapi kalau misalkan kan pembeli itu raja, tapi dia tuh kayak jutek, judes. Jadi kan orang males ke tempat usaha itu, orang yang punyanya jutek, judes, jadinya nggak ada yang mau datang lagi. Nah, orientasi interpersonal yang baik tuh kita harus kayak ramah, terus kita juga harus komitmen. Maksudnya itu harus melakukan sesuatu yang emang udah kewajibannya. Terus kalau misalkan ada orang yang ngasih saran gitu ya, kita harus terima, kita nggak boleh marah, karena saran dari orang itu bisa lebih membangun kita untuk lebih baik ke depannya. Pokoknya saran dan kritik itu harus diterima dengan baik untuk memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, agar proses bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Pokoknya kita harus nggak boleh marah kalau misalkan ada yang kritik, ini makanannya kurang ini, atau tempatnya kurang ini deh, misalkan kayak ini harusnya ada menu ini. Nanti kita kan bisa lebih mengembangkan lagi saran-saran dari orang-orang yang udah pernah datang ke usaha kita. Terus nah ini yang tadi, hal yang terkait dengan kewirausahaan. Ketekunan itu kita harus tekun, kita harus benar-benar tekun dalam usaha kita, nggak boleh malas-malesan. Kalau kita malas-malesan, nanti usahanya malah jadi terbengkalai. Terus keyakinan yang tadi udah dijelasin, kita harus yakin, harus optimis, nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa. Pokoknya kita harus berpikir ke depan. Pokoknya seorang wirausaha itu harus yakin dan optimis bahwa usahanya itu akan maju dan berkembang. Dan seorang wirausaha itu harus mampu menyusun rencana keberhasilan perusahaannya agar usahanya bisa berjalan dengan baik. Tadi juga tuh kemampuan menangkap peluang. Kita harus tahu peluang yang baiknya tuh di mana. Terus relasi, kita harus bisa menjalin relasi dengan orang-orang. Yang tadi udah dijelasin lagi ya, penguasaan informasi ini dijelasin lagi biar inget lagi. Terus kemampuan membuat perencanaan, kita harus bisa membuat perencanaan usahanya harus gimana. Kita harus tulis tuh di note membuat perencanaannya. Terus ada kemampuan memecahkan masalah. Misalkan kalau usaha kita ada trouble nih, ada problem, kita harus bisa nih masalahnya harus apa. Misalnya kalau misalkan ada masalah tentang keuangan, misalkan ya pemasok barang atau apa, kita harus bisa nanganin nih, jangan panik. Kita harus bisa nanganin, terus kita harus cari solusinya tuh harus gimana nih biar usahanya bisa kembali semula, biar gak ada masalah lagi. Terus kemampuan mengestimasi, kemampuan memperhitungkan resiko. Terus pokoknya kita harus tahu resiko dalam usaha kita apa. Terus keberanian mengambil dan memanage resiko, kemampuan menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu penting. Kalau kita usaha, kita harus tahu nih prioritasnya apa. Misalkan kalau kita usaha, terus kita harus prioritasin yang penting tuh yang mana, gak boleh ngeganggu sama apa aktivitas kita juga. Terus yang terakhir itu keberanian menunda kenikmatan. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau misalkan kita usaha nih, pertama nih kita usaha udah jalan nih lurus aja gitu, nggak ada masalah. Terus kan kita senang tuh ya, usahanya untung nih katanya gitu kan. Ya udah deh, nggak usah bikin inovasi baru lagi. Terus kayak ya udah deh, yang penting usaha gue udah lancar, udah untung. Nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh
kita nggak boleh bersenang-senang dulu, kita harus pikirin kali aja nanti kita setelah kita senang-senang taunya kita ada trouble atau ada apa. Pokoknya kita harus ya kalau misalkan dapat yang lebih dari usaha kita harus bersyukur, nggak boleh terlalu gimana juga biar usahanya itu berjalan lancar terus. Selanjutnya itu manfaat wirausaha sebagai peluang, yaitu yang pertama peluang untuk melakukan perubahan. Maksudnya itu yang peluang yang pertama itu peluang untuk melakukan perubahan, melakukan yang tadinya gitu aja jadi ada perubahan dalam peluang itu. Terus yang kedua itu peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Kita bisa ngeliat nih gimana potensinya. Terus peluang untuk meraih keuntungan yang menakjubkan, yaitu tadi dalam usaha itu kita bisa tahu kita nanti untungnya berapa. Kali aja kita baru mulai usaha tapi tiba-tiba kita udah untung besar, itu kan kita bisa lebih semangat lagi nih usahanya. Terus peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha kita. Nah itu tadi, kalau misalkan usaha kita udah sukses, otomatis kan orang-orang di sekitar kita pada jadi tahu usaha kita, jadi makin banyak yang tahu, jadi banyak yang promosiin usaha kita. Kayak nih di tempat ini nih ada usaha yang enak nih, ada tempat yang enak, nih, kita ke situ aja yuk. Jadi kan lama-lama dari informasi dari mulut ke mulut, teman ke teman, itu bisa menjadikan pengakuan atas usaha kita. Nah yang terakhir itu peluang untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Nah kalau misalkan usaha yang kita jalani itu sesuai dengan apa yang kita sukai, otomatis usaha itu juga bisa kita terus bisa belajar terus atas usaha kita. Karena kan kalau usaha yang kita senangi, jadi kan kita ya boleh boleh minum dulu nggak apa-apa, sambil makan juga boleh. Nah kita lanjut lagi ya, melakukan sesuatu yang Anda sukai. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita sukai itu kan jadinya ikhlas ya, seneng, jadinya happy, nggak ada terpaksa. Kalau misalkan usaha yang kita nggak sukain tapi kita jalanin kan jadi jatuhnya bete, bosen, terus apalagi ya jenuh kayak gitu. Kalau misalkan kita sukain kan jadi ngejalaninnya juga enjoy, seneng, happy, makin hari makin tahu nih apa yang kita mau terus jalanin. Terus yang selanjutnya tantangan dalam berwirausaha, itu yang kayak tadi tuh diulas lagi. Para wirausaha yang mulai mengoperasikan bisnisnya bisa memerlukan kerja keras, menyita banyak waktu, itu udah pasti. Membutuhkan kekuatan emosi dan komitmen yang tinggi, itu udah pasti. Karena komitmen itu penting. Terus harus bisa jaga-jaga emosi. Banyak waktu dan tenaganya kemungkinan bisa gagal, karena itu ancaman yang selalu ada bagi wirausaha. Nah itu dia tadi kan udah dijelasin tuh tantangan wirausaha. Terus gimana cara kita nanggepinnya biar kita tahu ancaman itu, resikonya tuh apa, terus kita bisa nanganinnya. Terus keuntungan wirausaha itu mencapai potensi sepenuhnya, berperan dalam masyarakat, mendapat pengakuan usaha, melakukan perubahan, meraih keuntungan tanpa batas, dan bersenang-senang yang tadi. Selanjutnya, cara menghindari kegagalan wirausaha, yaitu mengenal dan mengembangkan bisnis secara mendalam. Maksudnya itu kita harus tahu nih usaha kita, benar-benar harus tahu, harus paham deh sama usaha yang kita jalanin.
biar kita bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik. Terus udah gitu mengelola dan memahami sumber daya keuangan. Kita harus bisa memanage keuangan yang ada, terus harus bisa mengelolanya dengan baik, terus harus juga mengelola orangnya secara efektif. Kita harus, kalau misalkan kita punya usaha udah banyak pelayannya, kita harus bisa nih memanage, mengelola pelayanan tuh harus gimana, harus ngelayanin customer tuh harus gimana, terus baiknya gimana. Nanti kan orang jadinya senang sama usaha kita yang ada di situ. Terus jaga kondisi diri. Selanjutnya, kelemahan wirausaha yang tadi, pendapatan yang tidak pasti, tanggung jawab penuh, resiko kehilangan seluruh investasi, ketegangan mental yang tinggi, mutu hidup yang rendah, keputusasaan. Itu tadi, kalau misalkan kita ada semua, kita putus asa nih, kayak tadi nih putus asa gara-gara udah misalkan berapa hari sepi usahanya. Terus udah gitu, nah lanjut lagi ya, maaf tadi ada kendala karena di luar panas banget, muka saya jadi nggak kelihatan. Nah selanjutnya, nah yang terakhir, kesimpulannya, dalam menjalankan usaha. Nah, yang tadi udah ya kelemahannya. Nah sekarang kesimpulannya, dalam menjalankan usaha seorang, dalam menjalankan usaha, seseorang perlu tahu usaha apa yang ingin dimulai, dan dalam berwirausaha, seseorang itu juga harus memiliki sifat-sifat usaha yang dikembangkan dalam usahanya agar lebih berkembang dan lebih maju, bisa bersaing dengan usaha yang lain dengan baik, dan mencari inovasi baru untuk menjalankan usahanya. Begitu juga dalam usaha perlu melihat kelemahan apa yang ada dalam usaha kita, agar kelemahan tersebut bisa dihindari dan diperbaiki dalam berwirausaha. Nah, di sini saya mau nambahin lagi nih, dalam berwirausaha juga kita harus punya sifat mandiri ya, yang tadi lupa dijelasin. Kita harus mandiri, maksudnya itu kalau misalkan ada masalah nih, kita misalkan coba atasin dulu. Kalau misalkan emang ngelibatin orang-orang banyak, kita jelasin nih solusinya harus kayak gimana, terus harus apa. Berani dalam mengambil resiko juga itu sangat penting, apalagi berorientasi di masa depan. Nah di sini kan tadi udah ada yang dijelasin nih. Kira-kira kalian ada nggak di salah satu sifat wirausaha ini? Kali aja kalau ada, kalian bisa coba mau usaha apa gitu. Nih tadi udah dijelasin. Kira-kira paham nggak apa yang udah disampaikan tadi? Makasih ya semuanya kalau udah paham. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba usaha yang beda dari yang lain. Terus kalian juga bisa ada di sifat-sifat wirausaha ini
Iya, sama-sama Ihda. Makasih juga ya udah mau ikutin pelatihan ini. Iya, nanti isi kuisnya ya yang ada di bawah di bawah apa nih ya, media ini nanti ada kuisnya. Ya, makasih El. Jangan asal. Terus nanti juga kalian juga bisa ngedownload sertifikat yang ada di pelatihan ini nih. Lumayan kan bisa nambahin sertifikat. Pokoknya makasih ya, mudah-mudahan materi yang tadi udah disampaikan bisa diterima dengan baik, terus bisa dijalanin juga dengan baik, terus bisa bermanfaat juga buat kalian nanti ke depannya.